saat kita ada masalah fertility ya, misalnya bilang infertility, pasti minder ada minder, ada kayak menarik diri dari sosial gitu kan, karena kita nggak pernah mengharapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka basa-basi gitu ya dok. Yes. Bener gak sih, misalkan mungkin kita udah lama gak ketemu gitu, terus menanya gimana, anaknya berapa, mungkin itu bukan sesuatu yang sensitif, tapi dari sisi kita yang memang mengalami dan memang ada sesuatu, itu jadi sesuatu yang sensitif gitu. Itu bagaimana membuat lingkungan kita itu jadi nyaman ya, menurut aku ya dari diri kita gitu, dan jangan pernah berekspektasi lingkungan kita itu seperti apa gitu. Jadi harus kita sendiri nih. Jadi apapun yang ada di lingkungan kita, kalau menurut aku secara pribadi ya, semuanya harus kita yang benar-benar menyikapi gitu. Mau lingkungan sesupport apapun, kalau seandainya dari kitanya juga merasa kurang terus gitu kan, mengharapkan lebih dari lingkungan kita, itu nggak akan pernah bisa gitu. Jadi benar-benar pandangan lingkungan itu benar-benar udah pasti tiap orang mempunyai pandangan beda-beda ya. Dan kalau menurut aku, jadikan lingkungan kita itu ya memang sesuatu yang aura positif, jadi energi positif buat kita juga gitu. Lebih kayak gitu sih, kadang susah gitu kalau kita minta mengharapkan sesuatu dari lingkungan kita gitu. Nah, kalau dari Mbak Siska sendiri, bagaimana peran penting keluarga dan suami bagaimana sejauh ini Mbak? Nah, itu balik lagi ya. Kadang kita kalau lagi mengharapkan sesuatu peran gitu dari suami kita, kadang suka berlebihan kah atau apa. Jadi balik lagi ke kita gitu. Aku selalu bilang balik lagi ke kita, jangan pernah berekspektasi lebih gitu. Karena kalau kita berekspektasi lebih ke pasangan kita, terus pasangan kita mungkin dia ada kesibukan atau apa, dan dia tidak memberikan apa yang kita ekspektasikan, itu pasti bikin kita down gitu. Jadi memang peran penting banget peran suami, tapi jangan pernah mengharapkan ekspektasi yang terlalu berlebihan kalau menurut aku. Tapi she is lucky, she has a great husband. Iya. Makanya banyak sekali cerita-cerita di masyarakat sana ya. Mungkin banyak sekali merasa perempuannya merasa kok aku belum bisa punya keturunan, disalahkan suami, keluarga, disalahkan suami. Betul sekali. Jadi makanya memang untuk peran itu penting banget, terutama suami ya gitu kan. Suami itu penting, tapi bukan berarti kita mengharapkan suami harus A, B, C, D, istri harus A, B, C, D, nggak bisa. Karena itu akan bikin kita stres sendiri dok. Karena lumayan banyak juga yang sharing, suami aku nggak dukung, kenapa kok nggak dukung? Padahal cuma masalah sepele, dia menganggap itu nggak mendukung gitu kan. Mungkin ya, mungkin. Iya, kadang kita kalau misalkan lagi mengalami sesuatu kan kita berekspektasi tinggi kan dok. Nah untuk saat ini ya kita benar-benar bareng-bareng ya, berjuang bersama. Dan menurut aku sih jangan pernah berekspektasi terlalu tinggi aja. Ya udah, apapun yang udah diberikan dengan sekeliling kita, lingkungan kita, suami kita, ya kita harus terima dan berjuang bersama itu tadi. Nah dok, kalau tadi kita mendengar cerita Mbak Siska ya, tadi dokter juga sudah sempat memberikan pesan ya, bahwa kalau sudah 1 tahun menikah, melakukan hubungan suami istri juga rutin dan tanpa pengaman, kalau belum hamil juga berarti harus segera memeriksakan diri ya dok ya? Betul sekali. Nah, kalau seperti itu dok, kalau di Bocah Indonesia sendiri, di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia sendiri tuh rentang usia berapa dan pada pernikahan berapa sih dok pasien-pasien mulai merasa aware untuk datang ke Bocah Indonesia? Very good question. Dan jadi sebetulnya awareness yang terbangun dari social media maupun dari sales and marketing activities yang kita lakukan, survei yang kita lakukan, kita mendapatkan 2 pangsa pasar yang sangat berbeda. Satu adalah this group of pasangan suami istri yang sangat aware, hyper aware bahkan I would say, 6 bulan belum punya keturunan sudah datang. What is wrong with me? Let me check myself. Dan the other segment yang bertahun-tahun sudah menikah, namun baru sekarang sadar bahwa let me check. Saya mau berkonsultasi. Jadi spektrumnya ini masih 2 dan sekarang. Dan kita mau mengoptimalkan itu ke definisi infertilitas tadi. Jika memang kita lihat dari umur istri, Mbak Siska pasti tahu deh ini. Ini makanan sehari-harinya Mbak Siska. Udah hafal, udah ngerti. Kalau usia wanitanya di atas 35, jangan tunggu lebih dari 6 bulan sebelum berkonsultasi jika belum dikaruniai anak. Di bawah umur 35, 1 tahun. Oh, itu berarti ambil patokan yang simple aja. Wow, berarti emang informasi cukup jelas ya Bunda ya, bahwa kalau perempuan
di usia 35 dan sudah menikah dan belum punya keturunan, segera langsung konsultasikan, seperti itu ya dok ya? Betul sekali. Berarti saya sempat baca, sempat googling ya dok, ada terkait namanya biological clock. Very good point. Itu Very good itu point. sangat menarik sekali Very dok. good Mungkin bisa point. dijelaskan ke ayah bunda bahwa Yes. tentang biological clock itu seperti apa nih? Nah, I think pemirsa juga pasti banyak sekali yang sudah mengetahui, tapi saya sampaikan dengan sangat simpel. Di usia 35 tahun, something very unique terjadi di tubuh wanita, di mana kuantitas dan kualitas sel telur menurun drastis. Wow. Saya repeat ya, di usia 35, kuantitas dan kualitas sel telur reduce exponentially. Namun, dinding rahim, kualitas sel-sel di rahim masih oke. Jadi that's why we urge people, karena memang kuantitas dan kualitas sel telurnya menurun, ayo bisa dibekukan sebelumnya, atau memang program sebelum umur 35 tahun. Dan tadi sempat juga saya jelaskan di awal ya, bahwa namanya program hamil itu nggak melulu harus bayi tabung ya dok ya, memang ya. Mitos ya, Betul itu sangat sekali. mitos banget. Nah, dok saya cuma bertanya nih dok, penasaran nih dok, buat ayah bunda yang saat ini mungkin sedang mengalami masalah infertilitas sama seperti dengan Mbak Siska, mungkin sudah 1 tahun atau lebih sudah menikah dan belum punya keturunan dok, apa yang bisa bocah Indonesia lakukan ketika mereka datang ke bocah Indonesia? Apa yang mereka harus lakukan pertama di bocah Indonesia dok? Very good question. Jadi tadi yang saya mau address pertanyaan pertama yang ditanyakan, apa itu infertilitas dan apa sih pelayanannya? Yang membuat kita unik adalah kita merupakan suatu pusat fertilitas, bukan pusat IVF. Jadi yang pemirsa harus ketahui juga bahwa infertilitas itu merupakan payung besarnya, the big topic. IVF merupakan salah satu dari lini pelayanan. Ini yang pemahaman yang sometimes mispersepsi, bahwa kalau saya mengalami kesusahan untuk memiliki keturunan berarti harus bayi tabung. Mitos again. Itu benar banget. Mitos. Jadi infertilitas merupakan suatu kondisi yang sebetulnya banyak sekali nih lini-lini tindakan yang bisa dilaksanakan. Program hamil alami, inseminasi, surgery, male treatment, banyak sekali kasus andrologi, kasus pria seumpama. Just to give a small ini yang example. mungkin bagi banyak orang belum tahu nih, bahwa selama ini kayak kok program hamil pasti yang disalahkan perempuannya, pasti yang bermasalah adalah perempuannya. Yes. Tapi ternyata Betul banget. wow, di bocah Indonesia sendiri kita juga bisa memeriksa dari sisi androloginya ya dok ya. Itu juga unique selling point kita memang. Very good point then. The fact that kita, infertilitas merupakan suatu kondisi yang melibatkan dua belah pihak. Very clear kan, we all know that, istri dan suami. Namun pemahaman ini dan realitinya sangat berbeda. Kenapa itu terjadi? Karena pemaparan dan treatment untuk sang suami ini sangat minim di Indonesia. Oleh karena itu bocah Indonesia berdiri dengan strict SOP untuk penanganan istri maupun suami. Nah, Tim kita memiliki 7 objin dan 4 dokter andrologi. 7 dokter objin dan 4 dokter andrologi untuk make sure bahwa kita bisa menangani si suami as equally and as seriously as istri. Mengingat bahwa sepertiga kasus infertilitas itu dari suami, kan? wow. Sepertiga dari istri dan ini kita bicara kasarnya ya. Sepertiga dari suami, sepertiga dari istri dan sepertiga dari dua-duanya. Berarti memang benar-benar peran suami dan istri itu benar-benar sangat penting sekali ya. Luar biasa penting. Bukan hanya dari sisi istri, bukan hanya dari sisi suami, bahwa ini benar kedua belah pihak. Makanya di Bocah Indonesia sendiri juga berjuang bersama. Betul seperti itu ya dok ya? Betul. Nah, kalau pasien nih dok pengen datang ke Bocah Indonesia, hal pertama yang harus mereka lakukan, hal pertama yang mereka untuk telepon ke Bocah Indonesia, harus ngapain sih dok kesini? Apa yang mereka lakukan dok? Good point.
Good point. Apa nih? Banyak Orang sekali baru. nih. Bingung ya Orang gitu. baru. Dia tanya pertanyaan yang Betul, susah. betul. Orang baru datang Tapi ke itu bocah bener dong, bocah bener Indonesia, terus mau ngapain ya? Saya Ke mau bocah ngapain? apakah saya gitu. perlu konsultasi saja kah? Betul. Apakah saya perlu apa nih, Dok? That's why kita ada program dengan nama Bocah 3 Langkah. Bocah 3 langkah. Apa saja itu, Dok? Nah, jika ini newbie ya, newbie pasangan yang masih baru menyadari bahwa mereka mungkin mengalami infertilitas, Bocah 3 Langkah ini merupakan entry point untuk mereka bisa memahami mengenai kesadaran kesuburan mereka. Apa itu Bocah 3 Langkah? Yes. Konsultasi dengan dokter spesialis, USG, dan analisa sperma. Kita Benar-benar encourage, lengkap. yes, kita mengencourage istrinya datang untuk konsultasi dengan USG, and suaminya datang untuk analisa sperma. Something as simple as that, yet bisa memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai apa yang sedang terjadi di pasangan tersebut. Dan ada juga bocah 4 langkah. Nah, apa bedanya bocah 3 langkah dan 4 langkah nih, Dok? Good point. Bocah 3 langkah merupakan suatu step yang kita create untuk couples yang masih belum menyadari mengenai kesuburan mereka. Bocah 4 langkah kita tawarkan kepada semua pasangan yang mengalami masalah infertilitas pria secara fakta. Dia sudah realize bahwa memang di suaminya ada masalah. Dan oleh karena itu, bedanya adalah ada konsultasi andrologi. Jadi konsultasi objin, USG dengan objin, analisa sperma, dan konsultasi dengan dokter spesialis andrologi. Beda stepnya hanya di konsultasi androloginya. Oke, jadi benar-benar sudah dijelaskan secara lengkap dengan Dokter Panji bahwa di Bocah Indonesia nih buat ayah bunda yang benar-benar baru banget pengen konsultasi bisa langsung cobain paket B3L ya, Dok ya. Bocah Yaitu 3 Bocah 3 langkah yang terdiri dari konsultasi dengan dokter objin, USG dengan dokter objin, dan juga analisa sperma. Namun kita juga ada nih paket B4L ya, Dok ya. B4L, Bocah 4 langkah. Bedanya apa? Ada satu lagi yaitu Andrologi. konsultasi dengan dokter andrologi di Aku Bocah kemarin Indonesia. B4L. Oh. B4L. Karena memang ada masalah di suami juga kan. Nah. Jadi memang dari awal udah langsung B4L ini gitu. Dan yang terakhir ada tambahannya ya, katanya itu konsultasi sama androlognya gitu. Iya, itu benar. Dan Untuk couple yang sudah menyadari Iya. bahwa ada permasalahan dari sisi suami, Iya. langsung ambil B4L. Betul. Jika belum menyadari dan masih primer entry point kepada dunia infertilitas, so to say, B3L dulu. Iya. Dan yang perlu diingat, satu kali kedatangan dalam kurun waktu 2 jam. Dan Betul banget. cukup I 2 mean, jam that's a very- selesai. betul. Betul banget. Wow. Jadi itu yang I think zaman sekarang kita semua mau Iya. everything very Cepet fast. ya. Betul. Yes. Maunya semuanya cepat dan maunya semuanya harus satu kali kedatangan. Iya, betul banget. Apalagi jalan ke Jakarta, ke Tangerang udah mulai agak macet ya, Dok ya. Udah mulai agak Belum. macet. Oh, belum ya? Belum. Dari Depok. Oh, dari Depok kita macet ya kan. Dari Depok mulai agak Balik macet. agak ini Semuanya kan. pengen semua serba cepat, Iya. semuanya Sekolah belum pengen buka deh. pelayanan serba cepat dan makanya di Bocah Iya. Indonesia datang cukup Bocah 3 langkah 2 jam selesai. Gitu ya, Dok ya. Dan kalau tadi kita sudah berbicara mengalir tentang perjalanan 2 garis dari Siska Saragi dan cerita dari Dokter Panji tentang awal mula Bocah Indonesia berdiri. Tadi tentunya pemirsa di rumah juga penasaran ya tentang Bocah Indonesia lebih dalam lagi. Dok, sebenarnya apa sih Pusat Fertilitas Bocah Indonesia itu sendiri, Dok? It is a center yang visinya very clear, menjadi pusat pelayanan fertilitas yang terkemuka dan selalu mengutamakan nilai pasien. Visi sometimes it's very easy to say ya, tapi untuk merealisasikan visi itu sangat susah. Apa yang membuat kita bisa mengutamakan nilai pasien dengan making sure that we are a one-stop center for fertility. Fertility untuk pria yang sudah kita bahas tadi, fertility untuk wanita, dan surgical treatments. Semua in a one-stop facility tanpa harus merujuk ke A, B, C. Jadi cukup datang ke Bocah Indonesia semua udah lengkap ya, Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau Mbak Siska sendiri, tadi kan sudah sempat bercerita bahwa datang ke Bocah Indonesia waktu awal langsung B4L. Iya.
perasaan Mbak Siska waktu pertama kali datang melihat pelayanannya Bocah Indonesia, bertemu dengan dokternya, komentarnya seperti apa? Yes, honest review. Honest review Honest ya. review. Jadi sebenarnya pertama kali aku kena Bocah dulu ya. Jadi pertama kali kena Bocah kan di saat ikut eventnya Dokter Tiara sebenarnya, yang di acara event, di suatu event moms and kid gitu. Dan aku jujur penasaran. Dan ini aku very appreciate banget gitu. Ini membahas soal masalah kesuburan pria di tengah event. Itu tuh belum pernah kayaknya aku mendengar gitu. Dan aku udah bilang ke suami, ini kita harus datang nih, ini harus datang supaya kita mau dengar langsung Dokter Tiara untuk ngebahas soal sperma waktu itu ya. Dan di saat ngebahas di tengah kerumunan, ini apa sih, ini Bocah ini kok ini banget gitu di tengah publik gitu membahas soal sperma, dan langsung ngobrol sama Dokter Tiara. Jujur dan menurut aku, wow, ini kayaknya perlu nih untuk konsultasi, karena memang ada masalah nih kebetulan aku sama suami. Dan selama ini Dok, aku dan suami belum pernah ke dokter androlog, padahal ada masalah di suami gitu. Dan benar-benar di saat konsultasi dengan dokter androlog, benar-benar kayak, hah, ternyata sekomplikated itu ya masalah untuk sperma ya. Memang awamnya kita berpikir sperma ya ada apa enggak, udah sebatas itu. Ternyata enggak sebatas itu. Betul. Nah, disitulah kita benar-benar berkelanjutan gitu. Di saat di event itu kita ngobrol sebentar, baru kita memang benar-benar niatin datang ke sini, walaupun jauh kita datangin gitu. Memang benar-benar mau konsul dulu nih. Awalnya kita kesini tuh mau konsul dulu sama dokter androlog. Dokter androlog. Nah, di saat kita konsul sama dokter androlog, Dokter Tiara, kalau untuk Bocahnya sendiri jujur dari rumah saya jauh Dok. Jauh, saya dari Depok ya ke Bocah gitu kan, butuh niat banget gitu. Memang pengen tahu nih Bocah seperti apa, pelayanannya seperti apa gitu kan. Dan ternyata pas saya benar-benar datang jauh-jauh, benar-benar kayak memberi jawaban.